Halo, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang suku Betawi, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadayanti, mahasiswa baru dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Humaniora. Perkenalkan, nama saya Vika dari Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Perkenalkan, nama saya Lydia Sianipar dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Sarimulya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ismiadi dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Perkenalkan, saya Diri mahasiswa baru dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Halo, perkenalkan, nama saya Kak Febrianti Maulani dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Selvia dari Prodi S1 Kebidanan. Saya dari kelompok Betawi. Halo, saya Rahmawati dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmah dari program studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri, saya mahasiswa baru dari Prodi D3 Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 6 Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan. Halo, saya dari kelompok 6. Nama saya Yantri Aneta. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Tentang sejarah suku Betawi periode sebelum Masehi. Sejarah suku Betawi diawali pada pada zaman Batu. Menurut sejarawan Sagiman MD, sudah ada sejak zaman Neolitikum. Jadi suku ini sudah lama ada di Jakarta dan sekitarnya. Dikemukakan paling banyak sejak zaman Neolitikum atau Batu Baru. Daerah Jakarta dan sekitarnya sudah didiami oleh masyarakat yang menyebar hampir di seluruh Jakarta. Dari alat-alat yang ditemukan di situs-situs itu, seperti kampak, belin, beliun, pahat, palu, yang disimpulkan bahwa masyarakat di sana sudah mengenal pertanian dan juga peternakan. Bahkan mungkin masyarakat telah mengenal struktur kemasyarakatan yang teratur. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa. Penduduk di Nusa Jawa merupakan satu kesatuan budaya, kesenian, dan adat istiadat mereka itu sama. Kemudian menjadikan mereka suku bangsa sendiri-sendiri. Yang pertama itu munculnya kerajaan pada zaman sejarah. Yang kedua, datangnya pengaruh penduduk dari luar Nusa Jawa, dan yang terakhir perkembangan ekonomi di daerah masing-masing. Penduduk asli Betawi berbahasa Kawi atau Jawa kuno. Di antara penduduk juga mengenal huruf Hanacaraka. Jadi penduduk asli Betawi telah berdiam di Jakarta dan sekitarnya sejak zaman dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Betawi di periode setelah Masehi. Ada 4 abad yang masuk dalam periode setelah Masehi. Yang pertama, abad yang kedua. Pada abad yang kedua, menurut Yahya Andi Saputra, Jakarta dan sekitarnya termasuk wilayah kerajaan Salakanegara.
atau Holoan yang terletak di kaki Gunung Salak di kota Bogor. Penduduk asli Betawi ternyata adalah rakyat kerajaan Salakanegara, dan pada zaman itu perdagangan Cina telah maju. Bahkan pada 432 Masehi, Salakanegara telah mengirim utusan dagang ke Tiongkok. Yang kedua, abad yang kelima. Pada akhir abad yang kelima, berdiri kerajaan Hindu Tarumanegara di tepi sungai Citarum. Menurut Yahya, ada yang menganggap Tarumanegara merupakan kerajaan Salakanegara juga. Nah, disinilah letak istana Tarumanegara yang masyhur. Raja Hindu saat itu mendirikan bendungan di tepi Kali Bekasi dan Kalimati. Sejak saat itu, rakyat Tarumanegara mengenal persawahan menetap, dan pada zaman Tarumanegara, kesenian mulai berkembang. Abad yang ketiga yaitu abad yang ketujuh. Nah, pada abad yang ketujuh ini, kerajaan Tarumanegara ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Di zaman kekuasaan Sriwijaya, berdatangan penduduk Melayu dari Sumatera. Mereka lalu mendirikan permukiman di pesisir Jakarta. Kemudian bahasa Melayu menggantikan kependudukan Bahawakawi sebagai bahasa pergaulan. Ini menyebabkan terjadinya perkawinan antara penduduk asli dengan pendatang Melayu. Lanjut abad yang terakhir atau abad yang ke-10. Di abad yang ke-10 ini, terjadi persaingan antara orang Melayu, di mana kerajaan Sriwijaya dengan orang Jawa yang merupakan kerajaan Kediri berperang dan membawa Tiongkok ikut campur sebagai penengah karena perniagaan mereka terganggu. Nah, pada akhirnya perdamaian tercapai, kendali lautan dibagi menjadi dua, yaitu sebelah barat mulai dari Cimanuk dikendalikan oleh kerajaan Sriwijaya, dan sebelah timur mulai dari Kediri dikendalikan oleh Raja Kediri. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah suku Betawi periode setelah Masehi atau periode awal. Pada abad kedua, Jakarta dan sekitarnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Salakanegara atau Holoan yang terletak di kaki Gunung Salak, Bogor. Pada zaman itu, perdagangan Cina telah maju. Abad kelima, berdiri kerajaan Hindu Tarumanegara di tepi sungai Citarum, tepatnya terletak ibu kota kerajaan di tepi sungai Candrabaga yang diidentifikasi dengan sungai Bekasi. Disinilah letak istana Tarumanegara yang masyhur. Pada abad ke-7, kerajaan Tarumanegara ditaklukkan dengan kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Di zaman kekuasaan Sriwijaya berdatangan penduduk Melayu dan Sumatera. Ini yang menyebabkan terjadinya perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk Melayu. Abad ke-10, terjadinya persaingan antara orang Melayu di mana kerajaan Sriwijaya dengan orang Jawa yang merupakan kerajaan Kediri berperang dan membawa Tiongkok ikut campur sebagai penengah karena perniagaan mereka terganggu. Setelah berperang, pendapatan mereka pun tercapai dan kendali lautan dibagi menjadi dua belah, yaitu sebelah barat Cimanuk dikendalikan oleh Sriwijaya dan timur dikendalikan oleh Raja Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Betawi pada periode kolonialisasi Eropa pada abad 16, 19, dan 20. Pada abad ke-16 itu terjadi mereka melakukan perjanjian dengan bangsa Portugis pada tahun 1512. Mereka melakukan perkawinan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis. Pada abad ke-19 merupakan zaman di mana si Pitung Betawi muncul. Hasilnya orang menyebutkan terbentuknya suku Betawi itu di pertengahan abad ke-19. Pada abad ke-20, pada zaman kolonial Belanda setahun 1930, jumlah penduduk Betawi menjadi 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Batavia pada saat itu. Dan pada tahun 1970 terjadi kebangkitan kebetawian di Jakarta dan menjadi pergeseran label dari Melayu ke Betawi. Saya
akan menjelaskan sejarah suku Betawi pada periode setelah kemerdekaan. Sejak akhir abad yang lalu, dan khususnya setelah kemerdekaan 1945, Jakarta dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia, sehingga orang Betawi dalam arti apapun juga tinggal sebagai minoritas pada tahun 1961. Suku Betawi mencakup kurang lebih 22,9% dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran, bahkan ramai-ramai digusur dan tergusur ke luar Jakarta. Proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung dan menjadi salah satu cara agar suku Betawi ini tetap eksis di tanah sendiri, dan melalui proses panjang itu pula lah suku Betawi hadir di bumi Nusantara. Juga saya akan menjelaskan tentang kebudayaan yang dimiliki oleh suku Betawi. Kita ketahui bahwa tiap suku, tiap daerah pasti mempunyai kebudayaan mereka masing-masing. Salah satunya adalah Betawi. Salah satu yang dimiliki orang Betawi ialah bahasa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang merupakan anak bahasa dari bahasa Melayu. Mereka yang menggunakan bahasa ini disebut juga dengan orang Betawi. Usia bahasa ini pun setara hampir sama dengan usia kota di mana orang-orang memakai bahasa ini, yaitu Jakarta, ibu kota kita sendiri. Nah, di sini juga saya akan memaparkan sedikit kosakata Betawi. Yang pertama ada apa. Dalam bahasa Betawinya ape. Yang kedua ada bagaimana. Dalam bahasa Betawinya gimana. Yang ketiga ada ibu. Dalam bahasa Betawinya enya. Dan yang keempat ada ayah. Dalam bahasa Betawinya babe. Dan ada saya. Dalam bahasa Betawinya aye. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang musik dari suku Betawi. Dalam bidang kesenian, suku Betawi memiliki beberapa kesenian musik, seperti yang pertama ada gambang kromong. Gambang kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Yang kedua ada rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas dari suku Melayu. Bingkainya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk dan terbuat dari kulit kambing. Yang ketiga ada orkes samrah. Orkes samrah berasal dari Melayu, sebagaimana tampak dari lagu-lagu yang dibawakan, seperti lagu Burung Putih, Pulau Angsa Dua, Sirih Kuning, dan Cikminah, dan lagu-lagu khas Betawi seperti Kicir-Kicir, Jali-Jali, Lenggang-Lenggang Kangkung, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada Tanjidor. Tanjidor adalah sebuah kesenian berbentuk orkes. Kesenian ini sudah dimulai sejak abad ke-19 atas rintisan Agustin Michel di daerah Citrap atau Citerep. Tarian Betawi merupakan tarian khas yang menjadi salah satu kesenian masyarakat kota Jakarta. Walaupun Jakarta termasuk kota metropolitan, kesenian seperti tari tradisional menjadi bagian dari warga Jakarta. Kesenian itu harus dilestarikan dan dijaga karena sebagai wujud identitas dan jati diri warga Jakarta. Berikut ini adalah kumpulan tarian tradisional Betawi yang wajib diketahui. Yang pertama, tarian Sembah Nyai. Tari Sembah Nyai termasuk tarian khas Betawi yang diiringi oleh alunan musik dari gambang kromong. Jika diamati dengan seksama, tari tradisional Sembah Nyai ini mempunyai unsur Melayu yang nampak pada beberapa gerakan. 2. Tari Kembang Lambang Sari. Konon, tari Kembang Lambang Sari adalah tarian yang terinspirasi dari kisah Bapak Jatuk teater topeng Betawi. Kisah Bapak Jatuk sendiri merupakan bentuk ekspresi gembira orang tua mengasuh anaknya. Kegembiraan menjelma dari bentuk
tarian tradisional yang sampai saat ini dikenal oleh banyak orang. 3. Tari Lenggo Jengke. Tarian Lenggo Jengke merupakan bahasa Betawi yang artinya melenggang kaki sambil berjinjit. Sesuai dengan unsur utama dalam gerakan tari ini, yakni berjinjit. Pada pertunjukannya, tarian adat ini dipentaskan oleh penari wanita dengan cara berkelompok. 4. Tari Nandak Ganjen. Berdasarkan dari penelitian perkata, tari Nandak Ganjen terdiri dari 2 kata, yaitu nandak dan ganjen. Nandak berarti menari dan ganjen berarti genit. Nah, tarian khas Betawi ini menggambarkan kegenitan dan kelincahan remaja yang tengah beranjak dewasa. 5. Tari Cokek. Tari cokek ini merupakan tarian interaktif di mana penari akan membelitkan selendangnya pada penonton dan sang penonton dilarang untuk menolak menari bersama. Gambang kromong juga menjadi musik penggiring utama dari tarian khas Betawi ini. Dari cokek biasanya dipentaskan saat acara-acara besar digelar dan penari lazimnya menggunakan kebaya khusus yang diberi nama kebaya cokek. 6. Tari Renggong Manis. Tari Renggong Manis termasuk salah satu tarian tradisional yang berasal dari perpaduan berbagai budaya, yakni Arab, Cina, klasik, Betawi, dan India. Berdasarkan informasi yang didapat, tarian tradisional Betawi ini di awal-awal kemunculannya dipentaskan pada pertunjukan acara-acara resmi sebagai penyambut tamu undangan. Alasan gerakan dinamis dan irama yang penuh keceriaan merupakan salah satu alasan kenapa tari Renggong Manis digunakan sebagai media penyambut tamu. 7. Tari Ngerojeng. Pada gerakan dasar tari ngerojeng terjadi karena terinspirasi dari musik ajeng yang muncul dan berkembang di Betawi pinggir. Musik ajeng sendiri merupakan musik penggiring dalam acara pengantin tradisional Betawi. Tetabuhan ringan tersebutlah yang menjadi gerakan irama dasar tari ngerojeng. 8. Tari Belantek. Tari Belantek merupakan tarian khas Betawi yang difungsikan sebagai tari penyambutan tamu undangan dalam acara-acara besar. Selain itu, tarian ini awal kemunculannya merupakan tarian pemuka dalam kesenian Belantek. Gerakan tari Belantek merupakan kesan gembira dan menghibur. 9. Tari Samra. Tari Samra merupakan tarian khas suku Betawi yang hanya dipentaskan oleh penari pria saja. Pada tarian ini, gerakan utama yang digunakan adalah gerakan silat, namun dibuat tampak lebih lembut, mematikan namun tetap menjaga nilai keindahan gerak. Dalam pertunjukannya, tari Samra biasanya diiringi oleh alunan musik dari orkes gambus. Saat menggelar acara seperti hajatan, pernikahan, atau khitanan, tari Samra selalu dipertunjukkan oleh mereka yang punya hajat. 10. Tari Bolongo. Sekarang kita mengenal tari Bolongo yang juga menjadi gerakan silat sebagai gerakan dasar tarian dengan mengutamakan estetika keindahan gerak. Tari Bolongo yang ada sekarang ini terbagi menjadi 2 jenis. Menurut irama alunan musik penggiringnya, yakni tari Bolongo Ajeng yang diiringi alunan musik yang memiliki kesamaan dinamika seperti gamelan Bali. Sementara tari Bolongo Rebana yang diiringi oleh alunan musik dari rebana biang. 11. Tarian Getek Balen. Penting untuk diketahui, tari Getek Balen berisi gambaran mengenai ekspresi diri seorang remaja perempuan yang beranjak dewasa. Gerakan tarian Getek Balen dinamis sesuai dengan kelincahan gerak gadis yang sedang masuk ke dalam masa pubertas. Kesan yang muncul dari tarian ini adalah kegembiraan. 12. Tari Yapung. Pada pementasannya, tari Yapung biasanya diiringi oleh irama dari alat musik tradisional rebana ketimpring, rebana hadroh, dan rebana biang. Tarian tradisional yang diciptakan Bagong Kosoediardjo pada tahun 1975. Apabila ada yang akan berulang tahun, maka jauh-jauh hari sudah mengundang tari Yapung untuk dipentaskan. 13. Tari Topeng Betawi. Ada keunikan pada tari topeng Betawi yang ini.
pada jenis tari ini yaitu menggabungkan seni, drama, tari, dan menyanyi. Pada tari topeng Betawi biasanya diiringi oleh musik dari rebab, gong buyung, kelenter, dan kempul. Penari yang ikut pementasan pada umumnya memakai topeng kayu dan mengenakan pakaian tradisional dari Betawi. 14. Tari Sirih Kuning. Tari Sirih Kuning merupakan salah satu turunan dari tari cokek. Pada awalnya, tari Sirih Kuning dilakukan oleh sepasang penari pria dan wanita. Namun belakangan tidak ada keharusan bahwa hanya orang dewasa yang dapat mementaskan tarian ini. Tari Sirih Kuning diiringi oleh alunan musik dari gambang kromong. Tari Sirih Kuning biasanya dipentaskan pada acara peringatan hari besar, hajatan, pernikahan, dan khitanan. 15. Tari Lenggang Nyai. Wiwik Widyastuti, pencipta dari tari Lenggang Nyai. Ada kisah manusia yang bimbang dalam memilih pasangan hidup. Dalam tari ini yang terinspirasi dari kisah Nyai Desimah. Nyai Desimah harus memilih orang yang dia suka antara pria Belanda atau pria Indonesia. Keputusan pun diambil. Nyai Desimah mantap memilih dan menikah dengan pria Belanda. Nasib miris menimpa. Usai menikah, kebahagiaan tiada ditemukan oleh Nyai Desimah. Perlawanan dalam berbagai bentuk pun dilakukan Nyai Desimah. Singkatnya, tarian ini hanya menarik jika menjadi sebuah film layar lebar. 16. Tari Japin Betawi. Tari Japin Betawi diketahui sebagai tarian tradisional yang memakai konsep perpaduan tari Japin Melayu yang bersentuhan dengan budaya Arab di Timur Tengah. Biasanya, penari Japin Betawi memakai kahudung menutupi rambut kepalanya. Namun yang terjadi, tidak semua dari penari yang mengenakan kerudung. Dalam pementasannya, tari Japin Betawi diiringi oleh musik gambus dan marwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat dari Betawi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang terus berlanjut hingga generasi seterusnya. Nah, cerita rakyat Betawi juga diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut. Adapun cerita rakyat dari Betawi yaitu Si Pitung, legenda sepasang pendekar Kemayoran, Keong Mas, dan Murtado Macan Kemayoran. Senjata tradisional khas Betawi yang pertama ada golok Betawi, terbagi menjadi 3 macam yaitu golok babang, golok ujung turun, dan golok betok. Selanjutnya ada badik cangkringan, beliung gigi geledek, cunrik, rotan, pisau raut, kerakel, dan toya. Saya akan menjabarkan ringkasan mengenai rumah adat Betawi. Salah satunya rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah kebaya atau rumah bapang adalah rumah adat Betawi yang memiliki ciri-ciri yang menyerupai pelana yang dilipat, seperti lipatan kebaya. Itulah asal-usul rumah kebaya. Ciri lain adalah teras yang luas, yang berguna menjamu tamu dan tempatnya bersantainya keluarga. Tempo dulu masyarakat Betawi suka membuat sumur dan pemakaman. Mulai berkembang akhirnya abad ke-19. Sebelumnya, masyarakat mengenal komedis dan teater bangsawan hampir di semua wilayah Jakarta dan perkumpulan lenong. Lenong bukan sebuah hiburan saja, tetapi sarana dasar perjuangan dan protein sosial. Mengandung pesan moral menolong yang lemah, membenci kehapusan dan perbuatan tercela. Hampir dalam sebuah lakonnya selalu seseorang satria untuk membela rakyat kecilnya yang tertindas. Lenong ada 2 jenis, lemon dan Denis. Lemon jenis menyajikan cerita kerajaan dalam pementasannya, antara lain Indra Bangsawan, Jola Joli, Bintang 7, dan cerita-cerita 1000 malam. Contohnya kata-kata yang sering digunakan antara lain tuanku, baginda, kakanda, adinda, hamba, beliau.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan yang dianut oleh suku Betawi. Sebagian besar suku Betawi adalah pemeluk agama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang beragama Islam. Mereka yang beragama Kristen menyatakan bahwa mereka adalah keturunan bangsa Portugis dari abad ke-16 yang tinggal di Sunda Kelapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan dan perilaku suku Betawi. Kebanyakan masyarakat Betawi menganut agama Islam, dikarenakan latar belakang keturunan penduduk lokal. Suku Betawi memiliki jiwa sosial yang tinggi, menjunjung toleransi, dan memiliki nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi juga mudah akrab dengan masyarakat lain, ataupun pendatang dari luar Jakarta. Keterbukaan ini yang membuat masyarakat Betawi tidak menutup diri terhadap kemajuan dan perkembangan kebudayaan. Suku Betawi masih mempertahankan kebudayaannya seperti ondel-ondel, lenong, dan seni-seni khas Betawi lainnya. Meskipun derasnya arus globalisasi yang ada di Jakarta melalui berbagai macam media, dalam kondisi apapun, etnis Betawi tetap kokoh mempertahankan keyakinan dan pandangan yang mereka percaya. Nilai-nilai yang ada di kehidupan suku Betawi melahirkan karakter yang tegas dan sabar pada diri orang Betawi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya akan memperkenalkan makanan khas Betawi. Yang pertama, ada kerak telur. Siapa sih yang nggak tahu kerak telur? Yang kedua, ada soto Betawi. Ada semur jengkol. Keempat, gado-gado Betawi. Dan yang terakhir, ada nasi uduk Betawi. Kita lanjut ke menu kue ya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kue khas dari Betawi. Yang pertama adalah roti buaya. Biasanya roti buaya digunakan pada saat seserahan adat Betawi. Yang kedua, ada kue cucur. Yang ketiga, ada putu mayang. Keempat, ada kue rangi. Dan yang terakhir, ada kue talam. Minuman khas suku Betawi ada banyak ragamnya loh. Di antaranya ada bir peletok. Bir peletok dibuat oleh suku Betawi sebagai pengganti wine karena dulu orang Belanda suka minum wine pada saat berpesta. Bir peletok ini terbuat dari jahe, kulit kayu secang dan nada dan tidak mengandung alkohol sama sekali. Yang kedua ada es doger. Es doger ini berbahan dasar susu dan parutan kelapa, kemudian dicampur dengan tape, ketan hitam, alpukat, pacar Cina, dan sirup merah. Selanjutnya ada es lenong mayang. Es lenong mayang ini berbahan dasar tepung lumpo yang kemudian diberi warna, dicampur dengan gula merah dan santan. Selanjutnya ada kopi jahe. Kopi jahe ini terbuat dari campuran jahe, cengkeh, pala, dan kayu manis yang kemudian dituangkan ke dalam kopi panas. Dan yang terakhir ada es campur Betawi. Es campur Betawi terbuat dari es sirup, susu, agar-agar, dan macam-macam buah-buah segar.